Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Pertama ya, nama saya Kiki Putri Prawita, biasa dipanggil Bu Kiki. Di sini saya mengampu mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga, sekaligus menjadi kaprodi jurusan akuntansi. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang mengenal jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah ilmu yang berhubungan dengan angka, hitung-menghitung, dan catat-mencatat. Apa saja yang akan dihitung dan dicatat di dalam akuntansi? Jadi di dalam akuntansi itu yang dihitung adalah angka-angka berupa nominal keuangan. Jadi nanti di sini anak-anak akan membutuhkan ketelitian dan ketertiban dalam hal mencatat keuangan. Sebelum kalian melakukan kegiatan pencatatan di dalam akuntansi nanti, pertama kalian akan diajari tentang bagaimana mendokumentasikan dari transaksi keuangan tersebut, diproses di dalam bentuk jurnal, kemudian diposting ke buku besar sampai pada laporan keuangan. Untuk jurusan akuntansi ini sangat cocok atau relevan bagi anak-anak yang menyukai hitung-menghitung ya, yang menyukai angka. Apabila dulu di SMP-nya itu suka matematika, ini akan sangat cocok sekali. Tapi untuk yang lemah di dalam hitung-menghitung tidak usah khawatir, karena nanti kalian akan dibantu dengan alat bantu kalkulator ya. Jadi nanti di sini diperbolehkan menggunakan alat bantu kalkulator, karena memang yang dihitung itu angkanya itu banyak ya, bisa sampai jutaan atau bahkan miliaran rupiah. Oke, yang kedua, selain kegiatan menghitung, apa saja yang akan dipelajari di dalam jurusan akuntansi ini? Yang pertama ada bidang-bidang akuntansi, kemudian ada profesi akuntansi. Bidang-bidang akuntansi itu apa? Bidang-bidang akuntansi adalah jenis-jenis akuntansi di dalam dunia usaha atau dunia industri. Bidang akuntansi ini pun dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah mata pelajaran akuntansi atau ilmu akuntansi yang berhubungan dengan keuangan. Jadi nanti di perusahaan atau di instansi untuk pencatatan keuangan nanti masuknya ke ranah akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua adalah akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan. Jadi kalau misalnya akuntansi keuangan tadi itu lebih ke keuangannya yang dihitung, kalau di manajemen ini tentang pengelolaannya. Jadi bagaimana cara mengelola keuangan itu dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pekerjaannya. Kemudian ada yang namanya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat suatu anggaran. Jadi contoh misalnya kalau di sekolah itu kan misalnya OSIS mau mengadakan kegiatan peringatan hari besar, misalnya peringatan 17 Agustus. Biasanya itu kan mengadakan kegiatan seperti lomba atau pentas seni dan sebagainya. Untuk melakukan suatu kegiatan seperti itu pasti dibutuhkan yang namanya suatu biaya. Bagaimana cara kita memperhitungkan biaya itu supaya bisa tepat sasaran, tidak kurang atau tidak lebih? Makanya itu kita membuat anggarannya terlebih dahulu. Biasanya itu anggarannya itu masuk di dalam proposal kegiatan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya akuntansi perpajakan. Di dalam akuntansi perpajakan itu kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pajak ya. Jadi mungkin nanti kalau di SMK itu yang kita hitung itu ada PPh atau pajak penghasilan, kemudian PPN atau pajak bertambah nilai, ada PPNBM dan sebagainya. Nanti proses pembelajaran juga bertahap ya, gak langsung semuanya.
Kalau kelas 10 mungkin masih belum ada mata pelajaran perpajakan. Nanti perpajakan itu di kelas 2 sampai kelas 3. Karena kelas 10 nanti yang dipelajari masih dasar-dasar akuntansinya. Jadi lebih banyak ke teorinya. Oke, selanjutnya selain bidang-bidang akuntansi, yang akan dipelajari adalah tentang profesi akuntansi. Apa itu profesi akuntansi? Profesi akuntansi adalah bidang pekerjaan yang bisa dihasilkan oleh jurusan akuntansi. Jadi nanti misalnya kalau kalian ngambil di jurusan akuntansi, nah nanti setelah lulus itu kerjanya jadi apa sih? Nah, salah satunya yaitu jadi akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Akuntan publik adalah seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik ya. Jadi tugasnya itu membuat laporan keuangan atau mengkoreksi laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan, atau bisa juga suatu perusahaan yang ingin dibuatkan laporan keuangan oleh seorang akuntan publik, seperti itu. Kemudian ada yang namanya akuntan intern. Akuntan intern adalah seorang akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Jadi dia tugasnya ya membuat laporan untuk perusahaan tersebut. Kemudian selain itu ada yang namanya jasa konsultan keuangan. Nah, profesi ini adalah memberikan jasa atau layanan tentang konsultasi bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Jadi supaya apa? Supaya antara pendapatan dan pengeluaran itu bisa sesuai atau tidak besar di pengeluarannya daripada pendapatannya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya jasa konsultan perpajakan. Tugasnya yaitu memberikan layanan atau konsultasi tentang perhitungan pajak. Nah, ini biasanya berhubungan dengan perusahaan ya. Jadi kalau misalnya namanya perusahaan itu kan setiap tahun itu kan membuat laporan SPT tahunan, dan itu membutuhkan perhitungan atau penelitian tentang perpajakan ini sudah benar apa belum sih. Nah, makanya dia biasanya menggandeng jasa konsultan perpajakan. Supaya apa? Supaya laporan yang dia buat itu tidak sampai salah. Karena kalau misalnya laporan perpajakannya perusahaan itu salah, dia pasti bakalan kena denda. Ya namanya kalau berhubungan dengan direktorat pajak ya, sekecil apapun kesalahan itu pasti ada punishment-nya. Punishment-nya apa ya? Berupa denda. Meskipun pajaknya sudah dibayar, tapi kalau salah ya tetap akan kena denda. Kemudian selain itu ada lagi yang namanya profesi administrasi. Nah, seperti kita tahu di berbagai aspek ya, khususnya di perusahaan atau di pabrik, itu pasti membutuhkan seorang admin ya. Admin itu tugasnya apa sih? Admin adalah tugasnya banyak ya, mulai dari mengelola tata usaha, kemudian melakukan pencatatan dokumen, kemudian melakukan pengarsipan dokumen, sampai membantu staf akunting dan finance dalam menyiapkan laporan keuangan. Nah, jadi nggak usah khawatir untuk jurusan ini karena sangat banyak sekali peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi kalau di bagian admin. Kemudian yang terakhir ada yang profesi ini juga sangat banyak ya, di kasir ya. Seperti kita tahu sekarang banyak sekali toko atau minimarket yang bermunculan. Nah, itu pasti membutuhkan tenaga kasir yang handal. Nah, jika kalian dari jurusan akuntansi, maka kalian akan sudah mempunyai skill untuk bekerja di bidang ini dan lain-lain, ada banyak lagi ya. Nah, itu adalah profesi-profesi yang bisa dihasilkan oleh jurusan akuntansi. Kemudian jika kalian di kelas 10, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan akuntansi ini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi di jurusan ini membutuhkan ketelitian, kemudian kesabaran dan kehati-hatian.
Karena apa? Karena yang dikerjakan adalah laporan keuangan ya, berhubungan dengan keuangan. Jadi harus hati-hati. Jadi makanya kalau di kelas 10 itu malah saya sarankan mempersiapkan yang namanya buku besar, buku pembukuan yang besar itu. Kemudian kalau praktek itu pertama saya pasti tidak sarankan untuk menggunakan ballpoint, pasti saya sarankan menggunakan pensil. Karena apa? Karena latihan akan banyak terjadi kesalahan. Jadi kalau salah, kalau pakai pensil kan lebih mudah untuk dikoreksi atau diperbaiki. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan sudah sampai kepada mempersiapkan untuk bahan ajar untuk kelas 10 ya. Jadi selain buku pembukuan, kemudian alat tulis seperti pensil dan penggaris, nah itu anak-anak sendiri yang menyediakan. Kemudian kalkulator juga itu anak-anak sendiri yang menyiapkan. Untuk selebihnya misalnya untuk kegiatan praktek dengan menggunakan aplikasi komputer, nanti kita prakteknya di lab seperti itu. Kemudian untuk mata pelajaran apa saja yang nanti akan dipelajari di kelas 10. Nah, kalau di kelas 10 khususnya untuk kejuruan akuntansi, nanti ada beberapa mata pelajaran ya. Pelajarannya ada beberapa macam, tapi semuanya berhubungan. Jadi kalau misalnya saya sendiri untuk pelajaran akuntansi itu kalau bisa bukunya digabung itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena akan berhubungan. Makanya sediakan aja buku pembukuan yang besar itu satu. Jadi nanti teori kemudian praktek bisa jadi satu di situ dalam satu buku. Oke, kembali lagi ke mata pelajarannya. Pertama mata pelajarannya adalah akuntansi dasar. Yang dipelajari di akuntansi dasar mulai dari pengertian, kemudian bidang-bidang, kemudian profesi sampai ke jenis-jenis akuntansi, siklus akuntansi itu nanti akan dipelajari di kelas 10 materi akuntansi dasar. Kemudian ada administrasi umum. Administrasi umum itu mempelajari tentang dasarnya administrasi yang memulai dari pembukuan dan tata usaha. Kemudian ada perbankan dasar. Perbankan dasar. Kenapa kok ada materi perbankan dasar? Iyalah karena kita selain belajar akuntansi kita sudah dikenalkan dengan akuntansi penerapannya di perbankan seperti itu. Kemudian ada etika profesi. Materi etika profesi ini mengenalkan dengan tata cara ya. Seorang akuntan itu akuntan profesional itu harus mempunyai etika. Etikanya apa saja? Misalnya harus integritas, kemudian tanggung jawab, independen terhadap pekerjaannya seperti itu. Kemudian ada aplikasi pengolahan angka spreadsheet. Nah, untuk materi ini nanti anak-anak kalau biasanya prakteknya pakai buku, nah nanti juga akan diajari bagaimana mempraktekkan pelajaran akuntansi di dalam komputer. Jadi nanti kita ke lab biasanya anak-anak kemudian praktek di sana, membuat misalnya jurnal, buku besar sampai laporan keuangan pakai aplikasi spreadsheet seperti itu. Jadi nanti akan lebih memudahkan ya. Mungkin awalnya sulit karena nanti banyak ketemu rumus-rumus untuk memasukkannya, tapi nanti kalau sudah terbiasa ya akan lebih mudah. Karena apa? Nanti hasilnya bisa langsung di print out seperti itu. Nah, itu tadi materi pembelajarannya. Kemudian nanti bagaimana proses pembelajarannya. Untuk sementara karena emang kita kondisinya lagi ya pandemi, ada corona ya, jadi sementara daring. Tapi nanti tidak usah khawatir ya, nanti Bapak Ibu guru akan membimbing anak-anak sekalian meskipun lewat daring ya. Kalau saya sendiri biasanya kan untuk pembelajarannya kemarin kan juga sudah disampaikan bahwa nanti anak-anak diharuskan menginstal aplikasi Google Classroom supaya bisa masuk ke kelasnya masing-masing seperti itu. Jadi nanti akan saya upload di situ misalnya materi, kemudian pertanyaan sampai tugas-tugas nanti ada di situ semua. Kalau ada anak yang merasa kesulitan nanti bisa menghubungi Bu Kiki via WA ya. Nah, nomornya sudah ada di daftar modul yang kemarin sudah dibagi itu. Jadi
sudah jelas ya. Kemudian untuk di sekolah, selain nanti anak-anak belajarnya kalau sudah masuk sekolah ya, selain nanti anak-anak belajarnya itu di kelas, nanti sesekali kalau misalnya ada pelajaran yang membutuhkan praktek, anak-anak juga akan diajak praktek ke lab komputer untuk menerapkan skillnya anak-anak itu sudah bisa apa belum. Sudah, mungkin dari saya sekian. Nanti untuk kurang lebihnya, misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi via WA nanti yang akan saya share di grupnya anak-anak sekalian yang melalui wali kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.